Dan kalau saya, dan bukan artinya saya tidak memiliki instrumen itu, tapi yang saya lakukan adalah menggunakan metode kunci risiko atau meniadakan risiko. Saya Daniel Adam kembali temani Anda. 1 jam kita akan coba bicara tentang hal yang lagi ngetrend saat ini, di mana para investor berbondong-bondong untuk menanamkan modalnya, menanamkan apa yang mereka punya, agar berharap ada satu cuan atau profit yang sangat luar biasa di depan, walaupun harus menunggu dalam jangka waktu tertentu. Nah, hari ini mungkin kita pernah mendengar istilah tidak kenal maka tidak sayang. Nah, apakah Anda sudah mengenal profil diri Anda jika Anda sebagai seorang investor? Kita bahas hal ini bersama dengan Mas Ryan Filbert di program Smart Market Insights. Selamat malam, Mas Ryan. Selamat malam, Mas Daryl. Selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Sehat, Mas Ryan? Sehat, luar biasa. Mas Daryl juga udah sehat nih sepertinya nih. Alhamdulillah. Oke, Mas Ryan, thank you waktunya, Mas Ryan. Tadi di awal saya mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Ini ternyata tidak hanya berlaku ketika kita berusaha untuk kenal dengan orang lain, aka mungkin pasangan, tetapi dalam berinvestasi juga, selain kita harus mau dan juga mampu, ya harus paham yang satu ini gitu loh. Mengenal profil diri sebagai investor. Mungkin stepnya begitu tinggi ya, Mas Ryan ya. Investor, notabene-nya mungkin orang yang punya berkelimpahan, yang mau mendonasikan uangnya atau menginvest uangnya dalam jumlah besar. Tapi nanti kita bahas itu di sesi yang kedua. Nah, mungkin yang pertama, kenapa tema ini begitu penting kita bahas? Untuk bisa kenal diri sebagai investor. Silakan, Mas Ryan. Iya, dari beberapa pernyataan di awal tadi saya ingin sekali untuk interrupt gitu ya. Kalau bicara donasi, pasti yang namanya investasi ini bukan donasi, tapi lebih kepada placement ya. Kalau donasi itu lebih kepada investasi sifatnya vertikal. Jadi ada memang yang namanya kita melakukan suatu kegiatan sosial itu adalah bagian dari investasi sebenarnya. Karena kita jadi lebih tenang, kita jadi merasa berkecukupan. Itu adalah suatu hal yang baik menurut saya. Nah, versi selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah berbicara mengenali gitu ya. Bahwa ketika kita mengenali ini, tadi kita bicara, oh saya akan kenali sama si pasangan kita. Sebenarnya hal yang paling sulit di dunia kalau saya tidak salah ya, adalah mengenali diri kita ini apa. Diri kita ini sukanya apa. Makanya banyak orang yang biasanya punya rencana pingin jadi apa, akhirnya malah menjadi apa juga gitu ya. Nah itu kenapa ya? Karena sebenarnya kegagalan untuk mengenali diri kita sendiri. Nah dalam investasi ketika kita tidak mengenali apa maunya diri kita ikutan katanya Ryan, kita ikutan Mas Daryl, nanti di ujung jalan pas terjadinya bukan yang sesuai harapan, yang tidak sesuai harapan, itu biasanya jadi masalah tuh. Dia mulai nyalain orang lain. Blaming. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berbicara mengenai risk profile atau kriteria investasi itu, tanyanya gini dulu mestinya. Kamu suka yang untung gede, untung kecil? Nah, biasanya akan jawab gini, yang gede lah. Itu biasanya pemula akan selalu, yang gede lah, langsung akan ngomong begitu. Nah, kalau bicaranya adalah yang gede lah, maka langsung kita jawab, kalau resikonya gede dan mungkin menghilangkan uang yang kamu taruh, kamu siap nggak? Ya enggak lah, berarti sebenarnya dia tidak bisa siap menerima untung gede. Kita ulang sekali lagi nih, ini penting. Jadi, ketika kita bertanya ke diri kita menjadi seorang investor, kita langsung tanya dulu gini sama teman kita atau ke diri kita, kamu ini kepingin untung gede atau untung kecil? Waktu kita, saya mau untung gede lah, biasanya akan begitu, maka langsung diinterap lagi bahwa untung yang besar akan berpotensi resiko yang besar, bahkan menghilangkan uangmu yang kamu investasikan. Dimana tadi, gitu ya? Iya, jadi kalau misalnya sampai di bagian itu bilang, iya dong, saya sadar bahwa kalau resiko yang besar itu pasti akan terkandung keuntungan yang besar, karena ada sesuatu resiko yang kita tanamkan sehingga kita mendapatkan sesuatu yang besar untungnya. Nah, kalau itu sudah bisa diterima, gampang cari instrumen investasinya gampang. Jadi kalau seorang pemula dia harus sampai di sana dulu. Nah, tapi kalau ternyata jawabannya nggak bisa Ryan, saya akan mulai dari yang resikonya kecil, aman nggak apa-apa. Saya sadar kok untungnya kecil. Kenapa harus memilih salah satu dari dua ini seorang pemula? Karena ketika dia mencari yang seolah-olah tidak ada resikonya, tapi untungnya besar, ya yang kejadian 1-2 bulan terakhir ini.
Berbagai macam penawaran-penawaran investasi yang seolah-olah tidak ada resikonya, padahal membuat uang Anda hilang. Berarti ini bukan diinvestasikan, tapi Anda pergi ke tempat yang Anda nyerahin duit untuk Anda ditipu. Boleh ngomong kasarnya ke sana. Kita pakai bahasa halus di awal statement tadi, didonasikan. Nah, ya, Mas Daryl nih bertahan biar nggak salah. Tapi kebaca ya. Mending kalau didonasikan mendingan ke saya. Ya, saya masih nampung kok rekeningnya kok. Kalau kita masih doain, wah saya doakan kamu ini makin sukses. Kalau yang itu saya nara goodbye, sorry ya, saya uangnya saya tilap, itu lebih kasar dari ke saya loh. Iya. Benar. Jadi untuk pemula nih, kita tahan sebentar Mas Arya. Oh, siap. Iya. Kita stop dulu, berhenti sebelum kenyang dulu ya. Kita ambil pick-nya dulu hari ini. Oke, mungkin bagi Anda baru merasa, ya betul juga ya, di menit-menit terakhir sesi pertama Mas Ryan betul-betul membuat satu pukulan gong yang kayaknya itu menyadarkan kita gitu loh, bahwa pentingnya mengenali profil diri itu, ya itu dia tadi ada manfaatnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh karena kita masih punya 3 sesi ke depan. Terima kasih, seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Hari ini kita bicara tentang kenali profil diri sebagai investor ya. Nah, kita tadi udah pick banget di sesi pertama dengan segala keluh kesalahan yang terucap ya. Tapi di sesi kedua ini mungkin kita perlu berbenah lagi Mas Ryan, karena menurut saya ini belum satu bentuk frame yang utuh gitu ya. Apa pentingnya kita mengenali profil diri sebagai investor? Silakan dilanjut dulu Mas Ryan. Iya, kalau kita itu salah memilih dari dua ini, kita bisa perginya justru ke tempat yang salah kayak tadi tuh. Misal saya pengen, saya nggak mau ada resiko, tapi saya pengen untungnya besar. Tiba-tiba temannya datang ya. Tiba-tiba temannya datang itu, dia akan bilang, saya ada investasi loh yang nggak ada resikonya, untungnya gede. Nah, ini jawaban saya. Padahal itu biasanya yang kayak gitu 99,9% itu pasti akan ngilangin duit Anda kok. Gitu. Nah, yang penting juga gini, nggak apa-apa Pak, tapi 6 bulan saya investasikan, nanti saya sudah balik modal. Iya, kalau Anda adalah orang hari pertama ditawari produk ini launching, mungkin benar 6 bulan lagi. Tapi kita mana pernah tahu umur sebuah penipuan investasi ya. Kalau penipuan investasi dikasih tahu umurnya, semua orang akan tarik duit duluan sebelum terjadi gongnya, benar nggak? Dan lagi pula yang namanya investasi kan bukan kayak gitu, itu kan jadi kayak orang judi dong. Kapan saya mau menang, kapan saya mau kalah, yang namanya investasi itu kan seumur hidup. Saya selalu bilang bahwa investasi itu seperti kita hidup sehari-hari, harus seperti orang olahraga, seperti orang bilang diet. Jadi kalau ada orang bilangnya, saya mau diet cuma satu bulan aja, iya beratnya turun. Setelah dia nggak diet, dia akan kembali ke pola yang lama, akan naik lagi berat badannya. Sama investasi itu seumur hidup kayak orang mandi. Kalau nggak mandi akan jadi bau, kan seperti itu juga. Sampai kapan ya? Sampai airnya bisa keluar sendiri dari badan, jadi nggak bau-bau gitu ya. Atau seperti apapun contohnya yang membuat kita bisa mengatakan bahwa investasi ini adalah bagian dari gaya hidup. Jadi profil resiko di awal itu penting sekali untuk memisahkan kita dari hal-hal yang negatif, yang berpotensi bukan investasi tapi malah kita terjebak pada investasi yang nggak benar. Jadi stay kepada dua yang awal tadi, yang low risk, low reward, high risk, high reward. Karena nggak mungkin ada untung yang begitu besar dengan resiko yang kecil ya, Mas Ren ya. Ini hari ini kita mau coba untuk menjawab dengan statement yang agak sedikit beda. Jadi saya membagi yang namanya untung besar itu akan saya bagi menjadi 3, yaitu adalah untung besar, resiko besar. Itu pasti sudah harus bisa diterima. Tapi kalau ditanya begini, Ryan, saya mungkin nggak sih Pak, Ryan, bagaimana caranya mengecilkan resiko dari sesuatu yang besar? Contoh ya, kita bilang begini. Yang namanya saham itu secara otomatis adalah sebuah investasi yang risiko tinggi. Kenapa? Karena harga saham itu bisa naik dengan cepat, hari ini bisa turun dengan cepat, bisa menuju RP50, bisa menjadi 0, bisa menjadi berlipat-lipat, bisa membagikan keuntungan ketika kita tidur, tapi juga bisa bangkrut. Ini adalah risiko. Bagi orang awam, maka kita dapat katakan bahwa investasi saham adalah high risk. Tapi kalau dari Ryan sendiri, di dalam portofolio Ryan, maka hari ini saham itu adalah kategori low risk. Saya mengatakan low risk. Kenapa? Karena satu, saya paham bagaimana membedakan saham yang bagus dan jelek, misalnya ya. Bagus dalam arti kata laporan keuangan, atau bagus dalam arti kata trennya sedang bagus. Lalu membedakan saham-saham yang bermasalah.
Saya tahu ciri-ciri saham yang kelihatannya bukan suatu kondisi pasar yang persaingan sempurna, demand and supply-nya nyata. Seiring dengan waktu, Ryan akan mengatakan, saham terlalu kecil resikonya buat saya. Yang lebih resiko apa, Ryan? Oke, yang lebih resiko mungkin cryptocurrency, crypto aset. Mungkin yang lebih resiko lagi adalah perdagangan forex karena menggunakan leverage bagi banyak orang. Tapi ketika saya gunakan yang namanya platform perdagangan forex, komoditi, dan indeks, saya bisa gunakan platform ini sampai menggantikan investasi emas saya loh. Artinya tiba-tiba orang bilang, oh itu kan rugi, resikonya gede. Enggak resiko. Loh, dari 2016 saya terbukti tidak pernah loss kok. Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah ditingkatkan pengetahuan kita. Hari pertama ketika kita beli, betul, dia adalah high risk, high gain. Tapi ketika kita berjalannya dengan waktu kita belajar, kita mengenal, selama catatannya mau belajar dan mau mengenal ya. Banyak orang yang stay pada kagak ngertinya dan selalu bilang nggak punya waktu, tidak punya ilmu gitu ya. Saya ingat banget sekitar 1 tahun yang lalu atau 1,5 tahun yang lalu tuh ada yang nanya sama saya mengenai robot. Saya bilang, wah jangan Bu, kalau Ibu belum ngerti forex sama sekali, jangan mulai dengan robot. Loh, kamu nggak bisa gitu. Loh, kok dia jadi lebih galak nanya, tapi kok galak gitu kan? Saya ini nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu untuk belajar, nggak punya waktu untuk ngawasin. Tapi saya mau. Lah, karena kok sudah memutuskan ya berarti kan kita nggak bisa apa-apa toh. Iya, jadi artinya ada banyak orang yang stay dengan ketidaktahuan. Bukan ketika dia mendapati sesuatu yang dia tidak tahu, bukan dia mau mengalahkan ketidaktahuannya itu dengan mencari informasi, tapi dia mau stay dengan saya tidak punya waktu. Saya ya sudah gitu. Nah, itu yang kayak gitu akan stay dia menjadi high risk. Instrumennya akan stay menjadi high risk bagi dia. Tapi ketika kita mengerti memilihnya, enggak menjadi bahaya, tidak menjadi bahaya. Bahkan cryptocurrency enggak, buat saya biasa aja. Seperti itu. Oke. Sebentar Mas Ryan, ini kan berarti kan ada satu persepsi yang membuat orang itu berpikir, iyalah Mas Ryan udah berkecimpung di dunia trading dan investasi itu berpuluh-puluh tahun misalnya gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, seiring dengan tema kita, kenali profil diri sebagai investor, bagaimana agar orang atau smart listeners itu bisa juga punya satu pemahaman yang sama Mas Ryan, walaupun mereka baru mulai untuk berinvestasi, masih meraba-raba nih profil saya yang cocok tuh apa gitu, apa step by step yang perlu dipahami Mas Ryan? Berani mencoba dengan tangan sendiri menurut saya itu adalah langkah belajar investasi yang paling baik. Sambil bertanya ke orang yang tepat. Gimana sih Ryan, gimana cara saya membuka rekening saham yang benar? Oh, kamu kalau buka rekening saham itu nama-namanya ini platformnya. Ini ada terdaftar di OJK. Oh, oke, saya buka. Ryan, terus abis itu saya kalau mau beli saham, kira-kira langkah pertama yang saya pilih sahamnya sebenarnya, oh kamu coba cari saham-saham yang ada di LQ45 dalam 15 tahun itu selalu ada di sana. Lalu apa yang harus saya lakukan kalau dia turun? Jangan bilang saya nggak mau turun, itu nggak bisa. Banyak orang kan yang pemula bilang, saya maunya naik terus, nggak bisa turun. Nggak ada. Kalau nggak ada, hidup ini selalu sukses, nggak ada. Orang sudah sekolah, sudah anak saya barusan, dia tuh jago sekali matematikanya loh. Begitu dia ujian kemarin, dia cuma dapat nilai 7 sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena yang satu nggak sengaja kepindah kursornya ke klik. Yang dua, dia salah masukin jawaban yang nomor 5 dijadiin 6 dan 7. Yang nomor terakhir itu belum selesai ke enter. Jadi dia lagi sial banget. Nah, bisa begitu gitu. Jadi kita harus bisa membedakan kondisi-kondisi seperti ini adalah bagian dari resiko sendiri gitu loh. Tapi dengan kita punya pengetahuan dan kita mau belajar, intinya mau belajar, karena banyak orang yang stay nggak mau belajar loh. Nah, itu jadi beda, kondisinya dia akan turun resikonya. Dan di usia berapapun Anda memulai, di situ Anda baru lahir. Jadi kalau Anda mulai investasi umur 65 tahun, ya Anda sebenarnya usia 0. Ketika Anda mulai investasi umur 17 tahun, ya Anda mulai usia 0. Jadi bayangkan ketika Anda usia 70 tahun, investasi pertama kali itu berarti usia ada 0 tahun. Dan anak yang 17 tahun memulai investasi, ya usianya 0, sama-sama 0. Tapi beda tingkat loss-nya. Kenapa? Kalau yang umur 17 tahun itu kan mungkin nggak kenapa-napa ya. Karena dia ya saya masih muda kok, saya masih punya banyak waktu untuk mengulang. Nah sekarang kalau sudah punya anaknya 3, ternyata dia juga investasi harus mulai serius ngekernya. Kalau misalnya keserempet dikit, maka uangnya dia ini mungkin jadi berkurang cukup signifikan terhadap hidup dia. Nah ini kan jadi sesuatu yang berbeda risikonya sendiri, bener nggak? Iya. Jadi sebetulnya psikologis berpengaruh nggak terhadap profil diri sebagai investor?
Iya, tapi menurut saya ya yang mempengaruhi seseorang memiliki profil risiko itu satu adalah pemula dan tidak pemula. Kenapa? Karena kalau seorang yang sudah lebih lanjut ya, sudah mengenal sebuah instrumen, dia tuh justru malah berani meningkatkan resiko dirinya. Oke. Gitu. Jadi Ada niat untuk go to the next step levelnya ya? Iya, ada satu keinginan dia untuk mengaktualisasi. Wah, saya sudah biasa nih investasi emas. Ada nggak yang stay untuk investasi emas dan bertahan dengan sebuah metode investasi dengan pergi dengan membeli emas perhiasan? Ada. Tapi biasanya orang yang memang masih punya perjalanan panjang, saya jangan emas kayak gini lagi ah. Saya kayaknya mau lihat yang dinar dirham tuh. Kayaknya itu harganya nggak kena potongan, nggak kena ongkos. Setelah dinar dirham, saya ternyata tahu ada logam LM lantak, LM ini antam yang lantakan loh. Kalau gitu gimana kalau sekarang bicaranya bentuknya tabungan emas ya? Loh, kayaknya tadi Ryan bicara bahwa gimana caranya beli emas diskon 50% tapi barangnya 100% punya kita ya. Dan nggak perlu bayar utang. Loh, gimana caranya? Nah, dia akan tingkatkan terus dalam satu instrumen. Itu dia bisa meningkatkan levelnya. Sebenarnya itu sedang meningkatkan resikonya. Tapi seiring dengan resiko ditingkatkan, ya rewardnya akan membesar juga. Oke, make sense. Ya. Oke, baik. Kita tahan sebentar ya. Karena memang butuh satu cara mencerna ekstra dalam apa yang disampaikan oleh Mas Ryan. Karena ini kan banyak mungkin yang masih pemula, masih agak sedikit bingung tentang profil resiko atau menuju profil diri. Tetapi nanti di sesi ketiga kita akan coba bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana step by step-nya. Karena memang ini merupakan sebuah langkah awal untuk berinvestasi. Nanti poin-poin pentingnya akan disampaikan Mas Ryan di sesi berikutnya. Dan hari ini kita bicara masalah kenali profil diri sebagai investor. Ini penting ya, apalagi bagi Anda yang masih masuk kategori pemula, beberapa hal yang jadi sebuah pertimbangan itu memang wajib untuk dikenali terlebih dahulu. Tapi begini Mas Ryan, saya sedikit potong sebentar. Kalau kita melihat dari kata-kata profil, kan ada profil diri, ada profil resiko. Bahkan beberapa mengatakan istilah konservatif, moderat, ataupun juga agresif itu merupakan sebuah impact dari diri kita sendiri. Dan bagaimana Mas Ryan bisa menjelaskan hal ini Mas Ryan? Ya, kalau bicara mengenai agresif itu kan berarti adalah orang yang siap menerima risiko. Dan dia juga tentunya adalah orang yang siap menerima risiko dan siap menerima untung juga tentunya ya. Nah, kalau orang yang konservatif itu adalah kebalikannya, dia sebenarnya penurunan atas uang yang dimilikinya tuh sama sekali dia tidak ingin. Dan juga dia tentunya pastinya akan mencari sesuatu yang kecil resiko dan harus siap dengan keuntungan yang kecil. Nah, yang di tengah-tengah itu moderat ya. Moderat itu ya peralihan atau berimbang lah. Sebagian dia mulai terima risiko tidak bisa lebih besar. Dibilang low risk juga dia bukan orang yang low risk sekali gitu ya. Nah, biasanya sih orang yang semakin muda dalam dia berinvestasi. Saya tidak bilang muda secara usia karena menurut seperti statement saya awal tadi, usia 65 tahun dia mulai investasi sama usia 17 tahun itu sama-sama nol gitu. Nah, dengan muda secara investasi itu biasanya dia ingin cepat untung. Nah, kalau dia ingin cepat untung, maka secara nggak langsung dia sebenarnya harus agresif. Gitu. Nah, tapi biasanya orang yang sudah tua secara usia gitu ya, ini kembali lagi ke usia biologis, maka kan tentunya dia semakin banyak tanggungan dalam hidup ya. Maka secara otomatis dia sebenarnya harusnya menghindari risiko, tidak bisa senekat ketika dia itu masih bujangan lah boleh dibilang, belum punya tanggungan, mungkin juga dia masih kuliah dan mungkin juga orang tuanya masih punya uang, mungkin rugi buat dia nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, jadi ada perbedaan di sana. Jadi yang perlu kita coba untuk breakdown adalah sebenarnya yang mana sih dari instrumen mana yang biasanya orang sebut bagian dari konservatif dan agresif. Kalau yang low risk itu biasanya yang ada hubungannya dengan sesuatu yang sifatnya bisa menghasilkan pendapatan dengan tetap. Misalnya kita itu punya deposito, itu low risk. Kenapa? Karena sampai dengan uang kita 2 miliar saja, kita ditanggung sama lembaga penjamin simpanan. Jadi pokoknya pun digaransi tanda kutip. Nah, itu low risk. Lalu bisa juga obligasi negara kemarin yang ORI 21 itu juga boleh dibilang ya paling aman karena yang jamin negara. Jadi artinya kalau Anda sampai nggak percaya itu ya berarti Anda juga sudah nggak percaya negaranya. Berarti itu low risk gitu ya. Pasti dibayar lah ibaratnya bunga pasti dibayar, kupon pasti dibayar, pokok pasti pulang. Berarti kan low risk sekali kan. Nah,
yang seperti ini ya jangan harap bisa double digit. Misalnya jadi bisa nggak Mas Ryan bisa 15%, 20%? Ya nggak bisa karena pokoknya dijamin ya, ada juga bunganya yang bunganya juga gitu ya. Tapi ada orang yang bilang, oh ya Mas Ryan kurang gaul, Mas Ryan nggak tahu peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lending itu bisa 12-24% ya. Itu juga dijamin sama asuransi. Iya boleh juga dijawab begitu ya. Tapi tetap aja yang ngejamin asuransi, bukan yang ngejamin lembaga atau yang menjamin adalah negara dong ya. Berarti secara otomatis asuransi ya berapa, ada banyak nggak asuransi yang tutup? Ya ada. Hari ini aja kemarin yang baru berulang tahun 1 abad itu sampai bikin surat terbuka di koran gitu kan. Nah, ya artinya asuransi tuh gitu. Artinya ya asuransi ya bisa saja gagal bayar ketika terjadi sesuatu. Jadi resikonya lebih tinggi, tapi tetap fixed income gitu. Nah, jadi kalau yang high risk sendiri yang biasanya digunakan oleh si orang-orang agresif tuh apa? Biasanya hubungan dengan instrumen pasar modal yang berbentuk surat berharga yang bisa diperdagangkan seperti saham. Lalu mungkin turunannya ya orang bisa trading forex. Lalu juga orang bisa options US market ya, bukan binary options ya. Saya sudah highlight ini berkali-kali. Mungkin kalau ngikutin siaran di Smart FM kayaknya udah selalu tiap kali ngomong options US market tuh saya options US market bukan binary option. Saya selalu ngomong begitu. Dan kalau hari ini ada crypto aset gitu ya, itu adalah instrumen-instrumen yang memiliki risiko tinggi karena crypto aset itu satu malam meremata bisa naik 15%, tapi satu malam meremata bisa turun 20%. Berarti kan agresif dong. Ya kira-kira seperti itu Mas Daryl. Oke, berarti kalau misalnya bagi para pemula nih dan juga sekaligus pembelajaran dan juga reminder untuk para yang sudah senior di bidangnya, apa yang mungkin perlu dilakukan agar kita bisa mengenal profil diri sebagai seorang investor, Mas Ryan? Ya biasa karena berapa lama waktu mengenal. Yang kedua adalah biasanya karena juga masalah usia. Jadi kalau Mas Daryl ketemu Ryan umur 18, 19, 20, pada saat itu Ryan agresif sekali. Benar-benar ya lagi belajar kan, berarti itu sampai hari ini masih belajar sih. Tapi itu benar-benar berani dalam sudut pandang belajar di belakang, beli di depan. Jadi saya berani tuh kayak gitu dulu gitu. Tapi seiring dengan saya hari ini, saya sudah punya anak, saya sudah berkeluarga, saya umur 36 hari ini, saya juga kepingin pensiun dalam waktu-waktu dekat gitu ya. Saya jelas beda cara mengelola resikonya. Saya lebih banyak saya mempelajari terlebih dahulu, saya mulai cari yang paling aman. Lalu bagaimana caranya mengunci resiko, karena ketika kita itu belajar investasi itu sebenarnya resiko tuh bisa dikunci gitu loh. Nah itu resiko bisa dikunci ya kalau kita punya pengetahuan yang cukup untuk mengunci resiko, maka kita bisa kunci resikonya. Bukannya tidak ada resiko ya, tapi artinya kita bisa membatasi resiko itu. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke WhatsApp sebentar ya Mas Ryan ya. Ini sudah ada, sebentar tadi saya coba lihat ada Mbak Sulistiawati. Oke, ini dia. Mbak Sulistiawati mengatakan begini, menanyakan begini. Jadi apa yang perlu dipersiapkan Mas Ryan agar kita bisa lebih memahami diri dalam berinvestasi? Ya syukur-syukur bisa menjadi seorang investor yang notabene-nya juga siap untuk beradu keberuntungan, baik mungkin loss ataupun tidak. Oke. Dilakukan saja. Misalnya ya kita lihat contohnya yang instrumen-instrumen yang boleh dibilang bisa dicoba dengan resiko sebenarnya tidak bisa hilang 100% lah ya. Ya misalnya kita mulai dengan membeli emas, membeli saham, membeli kripto. Ini kan sebenarnya tidak bisa hilang 100%. Meskipun saham yang mana dulu gitu ya, dan kripto yang mana dulu, itu memang ya kalau misalnya belinya token dari penyanyi yang baru kemarin di Indonesia ya mungkin beda daripada Anda beli Bitcoin gitu kan. Itu jelas nggak mungkin hilang. Kalau Bitcoin hilang, yang lain hilang semua gitu ya. Jadi ya kita bisa mulai dari seperti itu dan nanti rasakan apakah dengan memiliki sedikit ini Anda ngerasa khawatir, kepikiran terus, atau Anda malah jadi mau belajar dan belajar terus. Kalau Anda belajar dan belajar terus, mungkin sebenarnya Anda lagi berusaha mengejar ketertinggalan pengetahuan Anda. Tapi kalau ternyata Anda selalu resah, nggak cocok, aduh kok saya kayaknya nggak pas ya untuk beli ini, ya itu berarti ciri-ciri profil resikonya yang Anda miliki dengan instrumennya nggak cocok. Oke. So dengan keadaan itu apa yang harus dilakukan Mas Ryan? Ya, apakah harus menyesuaikan diri untuk terus bertahan atau gimana? Ya menyesuaikan itu bisa dengan cara belajar. Tapi kalau misalnya tetap nggak mau juga, lebih baik keluar. Jadi
Itu bukannya ranah Anda untuk Anda investasikan. Ada beberapa instrumen yang saya mungkin nggak bisa sebut ya. Kenapa? Karena nanti dianggap saya jadi bad campaign terhadap instrumen itu. Saya pribadi menghindari untuk memiliki instrumen tersebut. Karena kalau saya pribadi, karena masalah likuiditas. Karena maklum ya, saya kan hidup 18 tahun di dunia yang saya jual detik ini pun bisa gitu. Bagi saya kalau saya itu sampai ngemis-ngemis untuk saya bisa jual, buat saya itu bukan investasi, itu namanya repot buat saya gitu. Nah itu saya agak hindari. Dan kalau saya, dan bukan artinya saya tidak memiliki instrumen itu, tapi yang saya lakukan adalah menggunakan metode kunci risiko atau meniadakan risiko. Kunci risiko atau meniadakan risiko. Nah, kita mau belajar itu masih keburuan nih. Keburu. 2 menit. 2 menit mana bisa. Oke, baik. Kita ambil kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah bagaimana caranya untungnya besar tapi tanpa risiko. Loh, ini kok jadi nggak sejalan dengan bicara dari sesi 1. Jadi begini. Ada caranya. Contohnya begini ya. Anda harus bisa mengetahui dulu bahwa mana sih yang low risk. Low risk ini masalah utamanya adalah sebenarnya dia itu menghasilkan uang loh. Tapi karena uang kita sedikit aja, makanya kita ngerasa dia untungnya kecil. Ayo, bener nggak? Coba sekarang gini deh. 1 juta deposito. Nah, kasih 5%. Nah, kalau 10% 1 juta 100.000, 50.000. Sekarang saya tanya, 50.000 deposito 1 tahun. Berasa nggak? Enggak lah. Enggak, oke. Kalau 5 miliar? Apa, sorry? 5 miliar. Agak berasa. Gila keren banget. Agak berasa dong. Apa yang deposito 5 miliar maksudnya? Bukan. Bunganya doang 5 miliar. Berasa banget. Berasa banget kan? Nah, coba sekarang hitung bagaimana caranya biar dapat bunganya 5 miliar. Iya. Gedein. Pokok awalnya gedein, bener nggak? Iya. Nah, jadi ketika kita tahu, oke, ini adalah low risk nih. Tapi saya yang kurang mampu. Jadi kita ngaku dulu gitu loh. Bagaimana ya agar saya bisa mengejar ini sampai level tertentu. Jadi jurusnya ada 2 nih Mas Daryl. Saya pergi dari yang high risk, uangnya saya dapat, saya pindahkan ke low risk. Oke. Nah, cara yang kedua sebenarnya adalah saya mulai dari yang low risk, yang bunganya saya pindahkan ke high risk. Nah, bingung nih. Udah. Tapi gambarnya dapat ya. Bagaimana caranya? Dapat. 2 cara. High risk pindah ke low risk. Itu adalah strategi jangka panjang. Tapi sekarang kita sadar bahwa sebenarnya yang low risk ini menghasilkan. Cuma duit kita kurang saja. Ya. Nah, sekarang kita punya ide yang kedua. Bagaimana low risk ke high risk. Nah, ini nih yang kita bahas. Sudah, kita istirahat dulu lah. Biar kita break dulu ya. Nanti kita sambung lagi seperti di sela-sela peak ini kita mesti cooling down. Nanti kita sambung di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Ini jadi gerah loh hawa di studio hari ini. Tensinya tinggi nih berbicara hari ini nih. Apalagi bicara masalah profil diri ya sebagai investor. Tapi saya pikir ini pembahasan itu ringan santai Mas Ryan. Tapi ya kalau kita masuk ke dalamnya ya memang nggak pantas juga kalau dibilang ini satu bahasan yang ringan dan juga santai Mas Ryan. Oke, kita lanjut dulu antara 2 option tadi. Memindahkan antara yang high risk ke low risk dan juga sebaliknya Mas Ryan. Ya, metode high risk ke low risk itu biasanya metode jangka panjang. Jadi menahun lah, boleh dibilang 15-20 tahun. Itu strategi yang biasanya orang bisa lakukan untuk perencanaan keuangan. Tidak semua orang atau orang yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik dan kedisiplinan yang tinggi itu sulit untuk bisa mencapai. Perlu diakui ya, karena saya membuat konsep tersebut juga sejak tahun 2017 gitu ya. Dan memang banyak yang mungkin merasa terlalu panjang dan terlalu lama, apalagi dengan adanya instrumen-instrumen yang lebih jedak-jeduk ya naiknya seperti aset kripto. Mungkin sudah saatnya kita membuat satu konsep yang lain. Misalnya begini. Jadi sekarang kita balik ya. Bagaimana caranya high risk tapi no risk gitu ya. Sekarang bayangkan kalau tadi adalah 1 juta rupiah, kita bisa mendapatkan 50.000. Sekarang bayangkan kalau kita punya, kalau 10 juta maka kita dapat 500.000. Kalau kita dari 100 juta maka kita bisa naik menjadi 5 juta. Kan seperti itu ya Mas Daryl ya? Ya. Sekarang
anggaplah kita bisa mengejar lah nilai 100 juta mungkin jadi tabungan yang masuk akal ya. Dan tanpa resiko Anda boleh dibilang 100 juta tuh di deposito tanpa resiko. Artinya Anda bisa mendapati itu dijamin lembaga penjamin simpanan sampai dengan 2 miliar ya. Itu kan no risk ya, benar ya. Nah, loh, terus saya mendapatkan keuntungan tingginya di mana dari low risk seperti itu? Low risk dan low gain seperti itu, 5 juta rupiah tidak berarti buat saya. Oke. Sekarang kita tawar balik. Bagaimana kalau kita dari bunganya kita membelikan aset-aset beresiko? Misal saya belikan saham, sahamnya saya tidak terlalu ambil saham-saham yang besar, saya akan ambil saham yang agak berisiko. Atau saya misalnya lakukan ini untuk membeli aset kripto lah. Dan jangan lupa loh, aset kripto itu bila dalam 3 tahun atau 5 tahun diinvestasikan secara teratur, dalam 8 tahun terakhir, itu rata-ratanya menghasilkan kenaikan 8 kali lipat. Artinya kalau Anda berhasil memiliki uang 5 juta per tahun dan Anda pegang ini dalam waktu 5 tahun, berarti Anda punya 25 juta. 25 juta Anda kalikan 8 kali lipat, let's say Anda berhasil dengan 8 kali, Anda mendapatkan bunga, Anda kutip ya, return 200 juta loh. Dengan no risk. Loh, kok no risk, Ryan? Gimana sih kok no risk? Loh, iya dong, kan 100 jutamu tetap di deposito. Ya, masih aman. Bunganya itu yang Anda belikan sebagai sebagai investasi aset beresiko. Berarti kan just in case Anda become zero untuk aset kriptonya, misal contohnya, ini baru aset kripto belum saham ya, become zero pun sebenarnya Anda tidak kenapa-napa dari pokoknya, benar nggak? Betul. Nah, ini adalah strategi kedua yang mungkin Anda coba cerna apakah masuk akal atau tidak. Kalau Anda merasa bahwa dengan memindahkan aset Anda dari high risk to low risk adalah sesuatu perjalanan panjang dan Anda merasa bahwa saya sih berani mengambil risiko, tapi saya nggak berani ngambil risiko dari pokoknya. Gimana kalau saya ambil risiko tinggi dari anaknya? Boleh juga, menurut saya mungkin Anda cocok yang seri kedua, bisa jadi gitu ya. Ya. Gimana Mas Daril? Tensinya nggak tinggi dong? Enggak, ini agak low sedikit nih Mas Rene. tapi memang cukup memicu dan juga menjadi sebuah inspirasi baru gitu ya, ketika memang berani memutuskan untuk memindahkan dari low risk ke high risk atau justru sebaliknya. Itu menentukan profil diri kita nggak sebenarnya, Mas Rene, sebagai seorang investor? Karena ada satu switching paradigm yang begitu kuat. Ya, kalau orang dari high risk pindah ke low risk kan sebenarnya kayak orang biasanya latihan tinju sama diajak jalan-jalan ya, berarti biasanya bisa terima ya. Nah, tapi kan kalau dari low risk ke high risk ini, lah kan bunganya, Anda kan nggak kenapa-napa juga. Yang diambil bunganya. Betul. Okay. Jadi patah dong mindset takutnya harusnya. Iya kan. Dengan asumsi yang paling awal adalah bahwa masalah utama untuk low risk adalah low gain karena ya tadi kita kan bilang bahwa ya deposito kalau 1 juta saya dapat 50.000. Ya sudah, Anda tahu masalah penyakitnya kan. Tapi kalau sekarang 1 juta, kalau misalnya 10 juta kan 500.000. Kalau Anda 100 juta, Anda kan 5 juta. Nah, sekarang tetap Anda bilang, iya 100 juta, 5 juta saya juga nggak puas. Oh ya udah, kalau gitu gimana kalau kita resikokan saja 5 jutanya? Yes. Anda juga nggak puas kok Anda terima? Jadi begitu ya? Iya. Gimana tuh? Baik. Ngerti. Oke. Mas, boleh satu pertanyaan, Mas? Ya, boleh. Ini, menanyakan tentang sebentar, dari mana sih tadi, ada Lina Wati bilang begini katanya, baru dengar di sesi terakhir ini Mas Ryan, cuman agak sedikit terputus karena tidak komplit mendengarkannya. Mungkin Bu Lina bisa dengerin di kanal YouTube kita, buka dari awal lagi nanti ya ketika perbincangan sudah berakhir. Tapi sementara ini, ada nggak kira-kira satu buku yang mendominasi pembelajaran hari ini? Oke. Ini adalah pertanyaan yang saya paling tunggu ya, karena saya jadi bisa jualan buku saya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai risk profile atau profil risiko itu, saya bahas dalam satu buku yang cukup jelas karena membahas berbagai macam instrumen dan juga resikonya. Bisa baca buku Passive Income Strategy. Itu buku nasional bestseller. Jadi kita membagi bagaimana caranya dari active income bisa menjadi passive income tuh ada mappingnya. Bahwa pada akhirnya siapapun itu kalau tidak sampai ke perjalanan passive income, ya maka dia akan active income sampai mati atau dia mati duluan. Gitu. Kenapa? Karena ya pasti karena gini, pada akhirnya kita ketika tidak lagi bekerja itu adalah karena kita punya waktu sudah habis masa kerjanya.
Ya atau kita dipaksa berhenti, atau ya kita mati itu juga sendiri. Nah, masalahnya adalah ketika kita dipaksa berhenti, kadang-kadang kita belum memiliki aset pasif yang cukup untuk menghidupi gaya hidup kita. Kita tiba-tiba ketika tidak kerja jadi kelihatan lebih miskin, kita jadi nggak punya uang, kita jadi mesti berhemat, dan yang paling repot adalah kita mesti bergantung kepada anak-anak kita ataupun orang sekitar kita. Nah, ini adalah, saya nggak tahu ya, kalau ada orang yang pada hari ini dalam kondisi seperti itu, saya juga kepingin tanya, apakah Anda ingin menyusahkan anak Anda? Saya nggak tahu, kalau jawabannya, iya dong, anak saya kan masih berbakti sama saya, ya, tapi tanda bakti mungkin nggak begitu-begitu amat gitu ya. Tapi setahu saya sih, kalau saya pribadi, saya ingin anak saya bekerja dan berupaya untuk dia dan keluarganya. Kalau dia mau kasih saya, yes, oke, saya terima. Atas bakti dia, oke. Tapi bukan artinya saya tergantung sama uang yang dikasih anak saya. Sebagai kewajiban ya? Yes, gitu. Oke, baik. Mas, waktunya mepet banget. Kalau mungkin kan kita bahas seri yang kedua nanti di minggu depan. Tapi kalau nggak mungkin, ya udah nggak apa-apa. Nanti mungkin perwakilan lewat buku. Apa judulnya tadi? Passive Income? Income Strategy. Strategi ya? Strategi. Ya, Passive Income Strategi. Nanti Anda bisa coba cari bukunya di toko buku Gramedia, toko buku terbesar di kota Anda. Kita ambil konklusi perbincangan hari ini, Mas Ryan. 2 menit, silakan. Ya, baik. Jadi buat Anda sebenarnya pilihan itu cuma 2. Kalau Anda mau berinvestasi itu adalah terkait dengan profil ya. Yaitu adalah untung kecil, resiko kecil, untung besar, resiko besar. Tapi kalau nanti kita belajar, maka kita bisa untung besar, resikonya kita perkecil. Ya dengan apa? Dengan pengetahuan itu sendiri menjadi lebih kecil resikonya. Nah, tapi ketika Anda bisa mengkombinasikan satu dengan yang lainnya, mungkin saja Anda bisa berjalan dari caranya adalah untung besar tanpa resiko. Seperti statement di sesi keempat tadi. Mungkin terasa terlalu lebay, tapi coba deh, kalau Anda mengerti dengan baik bagian dari sesi keempat, mungkin jangan-jangan itu adalah pilihan Anda untuk berinvestasi juga. Dan melipat gandakan aset Anda dengan mengorbankan tanda kutip, yaitu adalah bukan pokoknya, tapi adalah bunganya. Sehingga Anda sebenarnya lebih tetap tenang dalam Anda melakukan investasi. Karena pokoknya tidak terusik sama sekali gitu ya. Yes. Oke. Mas Ryan, terima kasih banyak waktunya hari ini. Masih belum puas sih sebenarnya untuk bahas masalah profil diri jadi investor, tapi nanti kapan-kapan kita ambil series ini untuk bisa lebih mendalami lagi pembahasannya karena masih banyak hal yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih Mas Ryan Filbert waktunya, sehat-sehat selalu. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.